Welcome to Bang Bang Bang. Kembali lagi bersama dengan saya Dr. Tirta alias Bang Bang Bang. Pada konten kali ini kita akan membahas mengenai info COVID hari ini buat kalian yang bertanya terus menerus. Jadi kita berita positif terlebih dahulu. Jujur perkembangan dilansir dari Instagram Perupa Data, dicek ya Nil ya, Perupa Data. Dan dilansir Perupa Data yang sumbernya dari Kemenkes dan www.covid.go.id, dan dilansir dari kawan saya relawan juga, kawan COVID, kawal COVID, itu perkembangan kasus COVID di Indonesia menunjukkan perbaikan. Yang pertama, angka tesnya tuh stabil di angka 100 ribuan, ya masih jauh dari target, tapi walaupun angka tesnya itu meningkat, beberapa hari itu angka tesnya meningkat di 100, 150, kadang 200 ribu. Ternyata positivity rate-nya cenderung menurun. Sekarang kita sudah mendekati batas aman 5%. Ini berbanding terbalik dengan situasi 2 bulan yang lalu di awal Juli yang kita positivity rate nyaris 47%. Dan yang paling bagus lagi adalah ketika kita sudah bisa mengontrol varian Delta, ternyata di luar negeri perlu kelimpungan soal Delta. Berita baik ini tidak lepas dari kebijakan ngebutnya vaksinasi di Indonesia yang awal mula kita mencapai peringkat diprediksi selesai 10 tahun lagi. Ingat berita ini, jangan sampai lupa beritanya. Berita yang bahwa vaksinasi Indonesia 10 tahun lagi selesai. Sekarang berdasarkan berita dari Kemenkes, dari Pak Menteri Budi Gunadi Sadikin, kita sekarang nomor 6 di dunia. Nomor 6 di dunia, dan kita di bawahnya Jerman. Dan berita di Indonesia tuh sampai jujur membuat Malaysia kaget. Malaysia tuh sampai bilang, kami kaget melihat perkembangan Indonesia baik cukup cepat. Jadi mereka sampai kagetnya ini positif dan negatif. Kaget positif berarti apresiasi atas tindakan Indonesia. Kaget negatifnya data. Tapi kalau misalkan kaget negatif ngubah-ngubah data, saya kira enggak. Karena saya kan melayani telemedicine tiap hari itu 600 sampai 1000-an per hari, dan memang trennya itu menurun. Dan kalau kita lihat, itu bisa dicek dari bed occupation rate. Bed occupation rate yang ada di rumah sakit itu stabil di angka 20-30%. Jauh berbanding terbalik di bulan Juli. So pertanyaannya, kok bisa sih sampai negara tetangga aja tak kaget gitu? Jadi kalau kita lihat, ada beberapa hal yang menyebabkan perbaikan ini. Yang pertama adalah kebijakan vaksinasi yang sangat-sangat ngebut. Kita harus apresiasi kebijakan vaksinasi yang menyediakan vaksinasi massal, dan ini tidak hanya kerjasama dari pemerintah daerah, bahkan kayak contoh Indonesia Pasti Bisa itu ngebuat yang dari Bu Wanda dan Dr. Om Deddy, terus Kapolda Metro Jaya di Jawa Tengah juga buat. Tapi ini belum selesai, karena di luar Jawa saya lihat masih banyak teman-teman yang masih antri banyak untuk mendapatkan vaksin. Contoh antrian massal di Lampung, lalu ada antrian-antrian masih di beberapa tempat luar Jawa yang sangat susah. Jadi ngebutnya vaksinasi itulah yang ngebuat akhirnya banyak masyarakat yang sudah divaksinasi kalau kepapar COVID masih bisa ketularan, cuman gejalanya jadi ringan. Ini yang topik pentingnya. Jadi angka positif naik itu nggak apa-apa, tapi dari angka yang positif naik itu tidak menyebabkan penuhnya rumah sakit. Jadi itulah poin di mana terjadi perbaikan COVID. Jadi angka COVID naik, tapi ya gejalanya ringan dan tidak membebani fasilitas kesehatan. Poin kedua adalah semakin murahnya PCR dan semakin murahnya swab antigen yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat, semenjak kebijakan Pak Presiden yang membuat murah swab antigen di angka 99-100 ribu dan PCR semakin murah, itu ngebuat akhirnya masyarakat tracingnya jadi meningkat, terutama masyarakat-masyarakat yang ingin mengecek dirinya secara mandiri. Dan jujur aja, tapi di luar Jawa masih ada beberapa yang mahal, lalu ini perlu dievaluasi. Yang ketiga adalah, kita mau nggak mau harus mengakui PPKM yang level-level yang kita sempat ejek kayak Bon Cabe ini ternyata adalah solusi untuk perbaikan. Ini terlambat sebenarnya, karena PPKM yang berdasarkan leveling ini sebenarnya sudah diterapkan di Inggris sejak tahun lalu. Contoh, ketika IPL berjalan yang Liverpool juara IPL tahun 2019-20, jadi musim 19-20 dia juara di 2020, itu saat itu Inggris lagi lockdown di level 5 atau 6. Dan ketika bagus dia akan menurunkan level kedua. Kalau jelek dia akan menurunkan level 4. Contoh kemarin pertandingan Brasil dan Argentina itu sempat dibatalkan karena
salah satu negara itu melewati daerah red zone atau level 4. Nah, di tahun lalu kita tuh PSBB-nya pukul rata. Maksudnya pukul rata tuh ya kita nggak tahu daerah ini tuh positif rate tinggi atau bad-nya tinggi. Intinya bad tinggi sama hijau tuh semua level 4. Yang mengakibatkan akhirnya bingung. Nah, kalau sekarang itu misalkan kemarin daerah Semarang udah level 2, tapi tetangganya 100 kilo, itu Jogja, itu masih level 4. Padahal Semarang sama Jogja itu deket. Tapi karena perbedaan positivity rate, bad composition rate masih tinggi dan tingkat positif masih tinggi, jadi akhirnya dibuat leveling. Jadi leveling per daerah, jadi tidak pukul rata. PPKM yang benar itu adalah ketika PPKM leveling ini tidak dipukul rata, tapi disesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, itulah yang menyebabkan angka COVID di negara kita itu semakin terkontrol. Awal mula kan saya kritis banget, karena kita kritik banget ya, kenapa satu negara dipukul rata. Tapi kalau kita lihat, ternyata semenjak leveling ini dibalikan ke daerah, itu ternyata sangat bagus. Dan berita positif berikutnya tuh angka kematian sudah rata di angka 500-an. Berbeda jauh kayak bulan lalu sempat menembus ada 2000. Atau kalau kita lihat sempat remah ya, rame banget di rorotan itu. Dan saya kemarin ke TPU Bekasi dan sekarang di angka 500-an. Dan penelitian sudah keluar, sudah di-share juga oleh Dinkes DKI, beberapa dokter termasuk Profesor Zubairi, Profesor B itu mengatakan bahwa ternyata vaksin itu melindungi kita dari kematian COVID. Dari Sinovac itu banyak. Dan ternyata 94% yang meninggal dunia di Indonesia itu, terutama dari beberapa sampel itu 94%-nya belum vaksin. Itu artinya memang vaksin sangat bagus untuk melindungi kita dari gejala berat. Memang tidak melindungi kita dari penularan. Masih di berita positif, biar teman-teman tahu adalah di satu sisi kebijakan sertifikat vaksin ini perlu dievaluasi sebenarnya. Memang karena akan menggeser tujuan penting dari vaksinasi yang sebenarnya itu digunakan untuk melindungi kita. Jadi orang vaksin itu bukan untuk dipaksa, tapi melindungi kita dari gejala berat. Tetapi gara-gara sertifikat, akhirnya orang memaksakan diri untuk vaksin demi bisa keliling-keliling. Nah, sebenarnya sertifikat vaksin itu akan bagus kalau dosisnya sudah merata. Sehingga tidak akan muncul orang-orang yang membuat sertifikat palsu. Contoh kalau kita lihat berita kemarin, Kapolda Metro Jaya, Pak Fadil, Irjen Fadil, Bang Jenderal, menangkap oknum yang membuat sertifikat vaksin palsu dengan memanfaatkan celah data di Peduli Lindungi, dan ternyata itu barcode-nya bisa di-scan. Dan kemarin sempat terjadi kontroversi, NIK-nya Pak Jokowi tersebar, yang sekarang udah diblok juga, dan itu juga e-hak yang sempat jebol. Jadi ternyata Indonesia itu masih bermasalah banget dengan yang namanya keamanan dan privasi data. Sebenarnya seberapa penting sih keamanan data? Jadi gini bos, ketika NIK-mu tersebar, ketika emailmu tersebar, itu otomatis akan bisa membuat database bagi orang-orang yang berniat jahat. Contoh, pinjol. Bayangin tiba-tiba KTP-mu dijadiin pinjol gitu, atau KTP-mu dijadiin pinjaman kredit orang, atau yang kedua, database-mu itu bisa diperjualbelikan untuk analisa perusahaan. Contoh, saya pengen buat ayam geprek di kota ini, tapi saya minta tahu dong usia di kota ini berapa. Otomatis KTP-mu kan ketahuan. KTP itu penting, Pak. KTP itu hal paling penting. Dari satu NIK itu akan ketahuan kamu tuh anggota keluarga berapa dan bisa menjadikan jaminan ketika kamu jadikan pinjaman. So, memang kita harus mulai edukasi tentang keamanan data. Peduli Lindungi merupakan aplikasi yang sangat bagus, tapi harus ditingkatkan untuk keamanan data sehingga tidak ada orang-orang yang memanfaatkan NIK kita dengan sembarangan. Dan yang keren adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa, kan tadi ada 3 poin ya. Poin pertama vaksin. Poin kedua adalah kebijakan PPKM leveling, jadi bukan PPKM yang dulu yang nggak ada level, yang apa-apa darurat, jeblok semua. Kalau leveling ini enak. Yang nomor 3 adalah turunnya penyebaran berita hoax. Jadi semenjak berita hoax ini diklarifikasi terus-menerus, jadi kita tahu berita palsu itu selalu beredar lebih cepat daripada berita asli. Ya, kalau teman-teman tahu. Dan kalau teman-teman lebih tahu lagi, semenjak berita benar ini lebih bagus dan lebih viral, dan semenjak berita hoax ini turun, kita lihat COVID lebih mudah dikontrol. Jadi sebenarnya yang berbahaya itu bukan hanya COVID-nya, tapi berita palsu yang beredar di belakang COVID. Sekarang juga penemuan ada banyak. Vaksin Nusantara kita harus apresiasi sudah menuju uji klinis di sebuah rumah sakit. Kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Vaksin merah putih, Profesor Pak Armen Subandrio sudah juga mengurus hal itu
insya Allah bisa tahun 2022 dan banyak penemuan-penemuan lain. Dan hebatnya lagi masyarakat kita juga sekarang sudah melek kesehatan, mereka mengaktifkan lagi BPJS, mereka juga tahu tentang sistem rujukan bertingkat, jadi kalau ada gejala ke puskesmas. Dan asal teman-teman tahu, selain COVID kita harus aware juga. Pada beberapa hari ini banyak yang mengeluh itu ke saya lewat WhatsApp itu gejala alergi, dingin, karena ini cuaca tidak menentu, alergi gatal-gatal, semacam dermatitis atau urtikaria. Dan ini mulai lagi tipes sama muntaber dan infeksi usus yang meningkat. Jadi buat teman-teman gak usah takut ke dokter. Kemarin pun teman saya, pasien saya pun datang ke WA, dia bilang gejala mual muntah, gejalanya mirip tipes banget, di swab yang negatif, ternyata setelah dicek kultur bakteri memang ada titer antibody yang tentang COVID-nya tinggi. Dan DBD juga meningkat. Jadi herpesnya pun juga meningkat. Jadi ini buat teman-teman bahwa penyakit itu tidak hanya COVID. Dan semakin kalian menjaga kesehatan itu akan semakin membaik. Dan jujur salah satu berikutnya yang masih poin 3 adalah saya harus apresiasi terhadap seluruh teman-teman influencer, baik yang nakes kesehatan ataupun yang non kesehatan yang turut serta untuk edukasi. Contoh gerakan Indonesia Pasti Bisa yang diperakasai oleh teman-teman artis juga, salah satunya Ivan Gunawan, ada Deddy Corbuzier, ada Bu Wanda, dan banyak orang terlibat di situ. Dan kita lihat juga banyak tokoh-tokoh influencer atau artis-artis yang juga edukasi di Twitter, di Facebook, di TikTok itu luar biasa membantu tugas dan penyampaian informasi ini. Sekarang pada hari ini kasus aktif kita menurun 7.000 per hari. Jadi sekarang tinggal 160.000. Kita harus apresiasi. Ingat, Malaysia aja sampai nulis berita kaget tentang penurunan. Dan ini bukan tentang greening ya. Greening itu menurunkan data. Dok, jangan-jangan kasusnya yang angkanya diturunin. Tapi bed occupancy rate memang turun. Dan sekarang rumah sakit kasus terbesarnya bukan hanya COVID. Banyak kasus yang lain. Karena pasien sudah mulai berani ke rumah sakit. Gak kayak dulu takut ke rumah sakit karena takut di COVID kan. Sekarang berita itu sudah kebantah semua. Dan kalau kita lihat sudah di angka 160.000, positivity rate stabil di angka 5-6%. Luar biasa. Vaksinasi kita sekarang di angka nyaris 60 sampai 70 juta orang ya. Dan yang dosis 1 udah mendekati 40%. Kita akan mengejar Inggris dan Jerman yang akan 50% dosis 1. Dan hebatnya lagi yang kerumunan vaksin massal sudah berkurang. Jadi kalau tahu kerumunan dia mundur. Harapannya vaksinasi ini bukan hanya di vaksinasi massal tapi ke puskesmas-puskesmas. Lalu kita sampai ke berita negatif, euforia sih. Sebenarnya kejadian-kejadian euforia kayak contoh namanya revenge travel. Jadi buat teman-teman yang suka traveler, kalau influencer traveler gitu kan, saya tanya ke pasangan saya, ya, gitu kan, halo, yang Aser alias Yong gitu kan, dia berkata bahwa teman-temannya yang memang hobi traveler sepanjang 2 bulan nggak bisa kemana-mana itu balas dendam ketika PPKM udah turun. Namanya revenge traveler. Revenge travel. Jadi ternyata revenge travel tidak hanya dirasakan untuk influencer travel vlogger, tapi ternyata kemarin berita berikut ini kalau kita lihat jalur ke puncak macet bos. Sebenarnya nggak masalah, namanya orang juga butuh hiburan. Tapi ingat, vaksinasi yang tinggi itu baru Jakarta, 115%. Ketika kita berbondong-bondong ke daerah lain yang vaksinasinya belum selesai, itu akan merugikan daerah yang kita samperin. Itu harus hal yang kalian tahu. Contoh, kita ke Bogor, itu daerah Bogor yang kasihan, Kabupaten Bogor, karena mereka vaksinasinya belum setinggi Jakarta. Karena dosisnya belum setinggi Jakarta, belum merata. Atau mungkin kita rame-rame ke Bali, Labuan Bajo, nggak apa-apa. Cuman tetap jangan euforia, jangan lupakan esensi bahwa kita tuh belum selesai. Karena kalau ini nggak selesai, otomatis PPKM akan level 4 lagi. Gimana dok soal Holy Wing? Ya akhirnya semua akan kayak Dokter Tirta pada waktunya. Ya setahun lalu sih saya digoreng gara-gara ke Holy Wing. Ya saya nggak akan, karena apa? Saya nggak bisa memandang mereka salah atau benar. Pengunjung itu datang karena ada acara. Paham kan? Dan mungkin Holy Wing itu membuat kayak gitu ya. Kita lihat point of view mungkin karena mereka udah pengen cari laba. Hal yang perlu kita lakukan adalah harusnya kita memanggil seluruh owner-owner tempat hiburan, kita dudukkan atau kita buat Zoom, dan kita meminta mereka untuk menahan diri atau membuat sesuatu yang lebih
terkontrol. Sebenarnya nggak masalah, lu mau datang ke klub, lu mau datang ke lounge, lu mau ke restoran tuh nggak masalah. Asalkan memang yang di dalam itu bisa dikontrol. Jadi kalau memang kapasitasnya 100, ya 100 bener kan? Gitu. Dan kalian juga mengutamakan sirkulasi udara. Sebenarnya kalaupun di Holy Wing tuh sirkulasi udara bisa diperbaiki nggak apa-apa. Jadi sebenarnya aku tidak bisa judgement bahwa wah yang datang ke Holy Wing norak ini, nah, karena aku pernah di situ sekitar setahun lalu dan aku tidak bisa menyalahkan mereka. Dan mungkin kita pun KRL tuh ramai tiap hari. Jadi gini, sebelum kita ngejudge orang lain, mungkin kita harus mengaca pada diri kita sendiri dulu. Pernah nggak kita melakukan kesalahan seperti itu? Kalau pernah, kita nggak usah bully terlalu jauh. Yang penting, toh tempat terkait sudah diingatkan, mungkin mereka bisa mengevaluasi diri dan bisa mengontrol pedagangnya. Karena kalau kita terus-menerus judgmental kayak gini, mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita judgmental? Karena yang disalahin nggak akan terima juga. Sekarang pengunjung Holy Wing akan defend. Loh, buktinya dok, KRL rame, pasar rame. Ya kita nggak bisa bantah-bantahan. Ini berarti mencari siapa yang paling salah. Konteks hal tersebut nggak benar ya. Mencari siapa yang paling salah tuh nggak benar. Jadi mungkin itu saran saya. Jadi kita stop untuk judgmental karena it's almost 2 years kita menghadapi hal ini. Kalau kita saling menyalahkan nggak akan selesai. Better kita mengingatkan. Gitu. Dan mungkin untuk polisi yang merazia, alih-alih merazia lebih baik memanggil pemiliknya. Soalnya kalaupun kita merazia, ngapain? Ya kan? Yang ada mereka panik keluar dari pintu yang sama, kerumunan uyek-uyekkan. Dan jujur itu cuma di Jakarta, di luar Jakarta juga seperti itu. Ayolah kita gak usah munafik lah. Lu sebutin kota-kotamu, yang tempat hiburan kota-kotamu tuh udah rame. Teman-teman saya story semua udah rame. Yang perlu diingatkan adalah pemiliknya. Sudah pemiliknya dipanggil aja. Gitu. Jadi apakah hanya terjadi di Jakarta? Enggak, semua seluruh kota di Jawa tuh udah kayak gitu. Iya. Gak usah munafik dan gak usah hypocrite. Gue pernah di situ soalnya. Jadi gue tahu. Mungkin yang ngebully ini juga mungkin pernah ngelakuin apa yang dilakuin yang dibully. Iya enggak? Iya kan? Terus habis itu berikutnya adalah dok, ini ada varian MU gimana? Jadi gini, mutasi dan varian akan terus terjadi. Tapi vaksin-vaksin yang beredar ini tetap efektif untuk melindungi kita dari gejala berat. Dan buat teman-teman yang, dok kalau habis COVID apa yang harus kita lakukan? Jadi buat teman-teman yang usianya lansia, di atas 60 tahun, atau mungkin 50 tahun yang mau lansia, atau dengan komorbid hipertensi, terus obesitas, diabetes mellitus, atau gangguan ginjal dan gangguan paru, ada baiknya kalian tetap kontrol rutin ke dokter spesialis paru dan dokter penyakit dalam. Jadi pentingnya kontrol. Dok, tapi saya nggak ada uang. Manfaatkan BPJS atau Kartu Indonesia Sehat memakai rujukan bertingkat. Jangan pernah minum obat yang kalian baca sendiri dari Google. Kemarin ada pasien surat ke saya ke WA, dia tuh tiba-tiba kena herpes. Banyak di leher, tangan, membahu. Setelah saya cek, loh kenapa? Karena post COVID dia minum Dexa sendiri. Dexa itu obat keras yang bisa menurunkan aktivitas imun. Dia minum terus setelah COVID. Karena kata tetangganya obat dewa. Itu bukan dewa, dia memanipulasi imun supaya di bawah rata-rata. Akibatnya apa? Herpes simplex, virus HSV menyerang dia. Akhirnya kalau satu tempat gak apa-apa, dia kena leher bos. Itu sakit loh. Lu bayangin leher ini berintil-berintilan bening. Itu harusnya akhirnya pakai asiklovir oral dan asiklovir salep. Dan akhirnya saya tegur yang ngasih Dexa. Jangan pernah minum obat-obatan sendiri. Jangan pernah menjadi dokter bagi diri kalian sendiri. Kalau kalian bukan dokter, mengobati diri kalian sendiri dari ilmu yang taunya setengah-setengah itu bahaya. Dan tetap olahraga 3 kali seminggu. Saya mendukung sekali olahraga. Tapi saya minta keadilan, kalau Holy Wing memang boleh dibuka, saya minta seluruh gym juga dibuka. Karena olahraga di gym itu sangat bermanfaat buat bagi teman-teman kita agar tetap bisa menjaga tubuhnya tetap fit. Ingat, Deddy Corbuzier selamat dari badai sitokin berkat gymnya, berkat olahraganya. Itu aja berita COVID tentang hari ini. Semoga bisa mencerahkan hati kalian dan bisa membuat kalian tetap positive thinking. Dan buat kalian ya, sekali lagi untuk orang yang sebenarnya bergejala ringan atau OTG yang sudah sembuh, itu sebenarnya bisa divaksin tanpa harus nunggu 3 bulan. Kalian kalau vaksinator menolak, kalian tinggal ke dokter terdekat, dokter puskesmas atau dokter penyakit dalam untuk meminta rekomendasi bahwa kalian bisa divaksin. Dengan catatan sudah tidak ada gejala. Tapi kalau untuk yang mendapatkan plasma konvalesen atau gejala berat, harus nunggu 90 hari agar imunnya tetap stabil. Ingat, yang bisa divaksin itu imunnya stabil, bukan rendah, bukan turun. Itu aja dari saya, lebih kurang saya minta maaf. Kembali lagi di info COVID hari ini berikutnya.